Pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 2024 mendatang sudah mulai menjadi buah bibir masyarakat dan menjadi isu hangat pembicaraan warung kopi. Tak terkecuali di Kabupaten Aceh Barat Daya, masyarakat mulai menerka-nerka siapa saja yang dianggap cocok untuk menjadi orang nomor 1 di Bumo Breh Sigupai. Menariknya lagi, di kota dagang ini nuansa politiknya sangat berbeda dengan kabupaten lain. Pasalnya, masyarakat di sana begitu aktif dalam membahas isu politik, apalagi mengenai pemilihan bupati. Bahkan jika ditelisik dari pilkada tahun 2017 lalu, calon bupati yang muncul mencapai 10 pasangan, walaupun akhirnya satu paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tersisa 9 paslon yang mengikuti kontestasi hingga akhir. Lantas, bagaimana pilkada 2024 mendatang? Sejumlah nama mulai dibicarakan dan dianggap layak untuk meramaikan pesta 5 tahunan yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. Untuk pembaca, anteroaceh.com coba merangkum sosok-sosok yang dinilai cocok dan sering menjadi buah bibir masyarakat untuk memperebutkan kursi BL1C. 1. Dr. Taufik Awi. Dr. Taufik merupakan ASN yang bertugas di Rumah Sakit Umum Tengku Pekan Abdiah. Pria kelahiran tangan-tangan ini bisa dikatakan adalah pemain baru di kancah politik Abdiah. Namun dari sisi popularitas sosok dokter kandungan ini tidak bisa diragukan lagi. Selain dokter, Taufik Awi juga merupakan seorang pengusaha kakap. Ia memiliki banyak bidang usaha seperti warkop, klinik, dan masih ada beberapa lainnya. Nama Dr. Taufik belakang ini sudah mulai ramai dibicarakan untuk memimpin Abdiah. Bahkan sayup-sayup terdengar jika Dr. Taufik sudah mulai membentuk tim pemenangan untuk bertarung di Pilkada 2024 mendatang. 2. Said Syamsul Bahri. Sosok Said Syamsul Bahri bukan orang baru di dunia perpolitikan Abdiah. Ia pernah menjabat Ketua DPRK Abdiah periode 2004-2009. Pada Pilkada 2017 lalu, ia sempat mencalonkan diri sebagai bupati, namun kemudian dieliminasi karena persoalan dualisme dukungan salah satu parpol. Saat ini Said Syamsul Bahri merupakan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Abdiah. Namanya Kian Center dibicarakan berlaga untuk meraih kursi Abdiah 1. 3. Maidi Saldiwa. Maidi Saldiwa nama lama dalam pusaran Pilkada Abdiah. Pasalnya, pengusaha sukses Jakarta asal Kecamatan Suso ini pernah ikut sebagai kontestan pada Pilkada 2017 lalu. Tak tanggung-tanggung, meskipun naik melalui jalur independen, pasangan Maidi Saldiwa Ruslan dulu berhasil mendulang suara hingga 7.924 atau 9,97%. Pasangan ini berada di urutan keempat dari 9 pasangan calon. Tidak menutup kemungkinan jika dirut PT Meligo Raya ini akan kembali bertarung pada Pilkada Abdiah mendatang. 4. Safarudin. Bagi masyarakat Abdiah, bahkan masyarakat Aceh, nama Safarudin sudah tidak asing lagi. Sebab politisi muda Partai Gerindra ini sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sosok Safarudin saat ini begitu hangat diperbincangkan lantaran kinerjanya sebagai pimpinan DPRA banyak berkontribusi terhadap masyarakat Abdiah dan menyentuh masyarakat kalangan bawah. Pemuda kelahiran Suso ini digadang-gadangkan akan bertarung di pilkada nantinya. Saat ini Safarudin juga tengah mempersiapkan diri maju ke DPRA untuk periode kedua. Bahkan di beberapa momen, Safarudin sudah terang-terangan menyuarakan niatnya untuk mengabdi bagi masyarakat Bumo Breh Sigupai. 5. Heri Sunanda. Heri Sunanda, pemilik Yayasan Heri Center yang bergerak di bidang sosial ini, sudah beberapa tahun terakhir bertanam budi di Abdiah. Pengusaha sukses di Jakarta ini sudah menjadi pendiskusian warung kopi untuk menjadi pucuk pimpinan Abdiah.
Heri bahkan telah jauh-jauh hari berinvestasi sosial dengan menyediakan sejumlah ambulan gratis untuk masyarakat Abdiah. Hal ini sudah begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat. Saat ini, Heri juga menjabat sebagai Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh. Dengan jabatan strategis ini, bisa saja PA akan mengusungkan pemuda kelahiran Kecamatan Jempa ini untuk perebutan BL1C. 6. Romi Syahputra. Romi bukan nama baru lagi, ia telah jauh-jauh hari menyatakan diri akan maju pilkada. Namun pilkada yang sejatinya digelar 2022 di Abdiah bergeser ke 2024. Ketua DPC Partai Demokrat Abdiah ini juga sudah sangat akrab dalam pencaturan politik Abdiah, bahkan ia pernah menduduki kursi wakil pimpinan DPRK Abdiah periode 2014-2019 lalu. Pria yang kerap disapa RSP ini juga digadang-gadangkan akan berlaga di Pilkada 2024 mendatang. Walaupun saat ini sosok mantan Ketua KONI ini juga akan bertarung di Pileg memperebutkan kursi DPR Aceh Dapil 9. Tidak tertutup kemungkinan Romi yang berprofesi sebagai kontraktor juga akan berlaga di Pilkada Bupati 2024 mendatang. Karena jika ditelisik pada Pileg 2014 dan 2019, pria kelahiran Kecamatan Kuala Bate ini mampu meraup suara cukup signifikan di Dapil 3. 7. Jufri Hasanuddin. Jufri Hasanuddin merupakan Bupati Abdiah periode 2012-2017. Ia masih menjadi salah satu tokoh sentral diperkirakan akan kembali bertarung memperebutkan kursi Abdiah 1. Kiprah politik pria kelahiran Pelumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Aceh Selatan ini sudah malang melintang di berbagai jabatan strategis. Sebelum menjabat Bupati, ia juga merupakan anggota DPRA dari Dapil 9 periode 2009-2012. Saat itu bahkan ia sempat menjabat Ketua Komisi D. Secara garis politik, Jufri melekat dengan Partai Aceh. Ia bahkan pernah menjabat Wakil Sekretaris PA. Namun berakhir 2019, ia sempat maju DPR RI melalui Partai Nasdem. 8. Mukhlis Muhdi. Saat ini Ustadz Mukhlis menjabat sebagai Sekretaris DPD 2 Golkar Abdiah. Ia disebut-sebut akan berlaga di Pilkada 2024 mendatang. Potensi Ustadz Mukhlis maju sebagai calon kandidat di Pilkada 2024 mendatang tidak bisa juga diragukan. Pasalnya pada Pilkada 2017 lalu, Ustadz Mukhlis yang berpasangan dengan Haji Syamsinar mampu mendulang suara 20.334 suara atau 25,57%, hingga mampu bertengger di urutan kedua perolehan suara. Kabar angin yang berhembus, saat ini Ustadz Mukhlis akan maju sebagai caleg DPRK dari Dapil 3. Namun demikian tentunya peluangnya untuk maju sebagai calon Bupati Abdiah juga terbuka lebar. 9. Erwanto. Sosok Erwanto saat ini memang sedang jarang diperbincangkan di kalangan masyarakat karena sudah lama tidak tampil di hadapan publik. Namun begitu, pria kelahiran Kecamatan Mangging yang pernah menduduki jabatan orang nomor 2 di Bumobreh Sikupai itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Erwanto pernah mendampingi Jufri Hasanuddin di sisa masa jabatan 2012-2017 lalu. Saat itu Erwanto menggantikan almarhum Yusrizal Razali. Pada Pilkada 2017, Erwanto ikut uji peruntungan dengan maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Muzakir. Mereka berhasil menempati posisi ketiga dengan perolehan 13.108 suara atau 16,48%. Ia merupakan seorang akademisi lulusan Master of Art di Institute of Social Studies jurusan Political Economy and Development di Den Haag, Belanda. Ia juga pernah menjadi staf khusus Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Aceh. 10. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi merupakan seorang aparatur sipil negara dengan jabatan top birokrat yakni Sekda Kabupaten Aceh Barat Daya. Salman merupakan adik kandung mantan Bupati Abdiah, Akmal Ibrahim. Ia sempat menduduki sejumlah jabatan strategis di Kabupaten Abdiah dan terakhir sebelum menjadi Sekda ia dipercaya sebagai Kepala Keuangan.
Selain sebagai seorang birokrat, Salman juga memiliki sejumlah gurita bisnis. Meski belum pernah mengutarakan keinginannya maju Pilkada 2024, Salman dinilai sosok berpotensi ambil andil dalam perebutan pucuk pimpinan tersebut. Mengingat pilkada masih cukup lama, tidak menutup kemungkinan akan muncul tokoh-tokoh baru yang akan ikut dalam perebutan kursi bupati dan wakil bupati Apdia mendatang. Hampir bisa dipastikan, pertarungan Apdia 1 akan berlangsung sengit dan kompetitif. Bahkan rata-rata tokoh yang sudah diulas di atas memiliki karisma tersendiri yang sangat disanjung oleh masyarakat dan para pengikut mereka. Kemudian beberapa orang tokoh tersebut juga pernah menempati jabatan strategis dari hasil perjalanan politik mereka.